Shalom untuk kita semua. Sebelum saudara melakukan aktivitas satu hari ini, kita sebaiknya mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Hingga pada pagi hari ini, kami dapat menghirup udara segar. Hingga pada pagi hari ini Engkau beri napas kehidupan untuk kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengar firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan buat kita hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Keberanian adalah kunci kesuksesan, karena keberanian adalah lawan dari ketakutan. Bagi orang percaya, keberanian itu adalah iman. Karena iman itu membuahkan keberanian, maka ketakutan akan membuahkan kebimbangan. Ketakutan akan Tuhan digantikan dengan keberanian. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 12 mengatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Dengan penuh keberanian kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Pasti anugerah-Nya yang melimpah lebih dari cukup untuk menjadikan kita kembali menjadi manusia yang baru, yang hidup dalam firman Tuhan. Nah, untuk itu keberanian sangat kita butuhkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ada banyak hal yang membuat banyak kita tidak mampu untuk menghampiri tahta kasih karunia. Salah satunya ketika kita ragu-ragu bahwa Tuhan mau menolong kita, atau kita merasa tidak pantas untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Percayalah, Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi pemenang atas kehidupan kita di dunia ini. Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi pemenang atas kehidupan kita di dunia ini. Hanya mereka yang punya keberanian saja yang akan mendapatkan lebih banyak kasih karunia. Semakin mereka berani mendekati tahta kasih karunia, semakin banyak anugerah Allah yang akan mengalir dalam kehidupan mereka. Semakin mereka takut dan terpaku hanya berorientasi kepada mereka, maka semakin sedikit mereka menikmati
apa yang ada di tahta kasih karunia. Karena itu, hampirilah setiap waktu tahta kasih karunia dengan iman kita, sebab di sana telah duduk imam besar agung kita yang siap membela kita, maka kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Anugerah terbesar dari Allah yang kita terima melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dialah imam besar atau imam agung yang telah memungkinkan anugerah luar biasa besar ini untuk bisa kita nikmati. Hal itu tergambar jelas ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ketika dia berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di sorga. Dengan peristiwa itu, hubungan manusia dan Tuhan telah dipulihkan. Tidak ada lagi sekat apapun yang merintangi hubungan itu. Setelah itu, siapapun kita bisa datang menghadap tahta kudus kasih karunia Tuhan kapan saja dan di mana saja dengan penuh keberanian. Untuk itu, mari kita temui Allah di dalam tahta kasih karunia-Nya yang kudus. Dia selalu senang hati mendengar bagaimana kita mengasihinya, dan akan selalu peduli untuk mendengar setiap permohonan kita setiap saat. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita bisa menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dengan demikian, kita harus mengingat keberanian kita bukan karena kelayakan kita, melainkan lebih disebabkan oleh pengampunan yang diberikan oleh Kristus Yesus, dan hal itu akan membuat kita hidup dalam kasih karunia. Keberanian kita bukan karena kelayakan kita, melainkan lebih disebabkan oleh pengampunan yang diberikan oleh Kristus Yesus, dan hal itu akan membuat kita hidup dalam kasih karunia. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan akan firman yang mengingatkan kami dengan keberanian kami, dengan iman kami akan mendapatkan tahta kasih karunia yang daripadamu. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami berani dengan iman yang kami miliki, kami akan mendapat pertolongan karena kasih karunia. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, berkatilah jemaat-Mu ini, berkati setiap pergumulan mereka, berkati setiap lingkungan mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap pikiran mereka, supaya jemaat-Mu ini selalu bersukacita dalam hidupnya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat, Horas.